Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Kamis 2 Desember 2021. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa Anda sembuh. Hari ini gereja mengajak kita merenungkan bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya bab 26 ayat 1 sampai 6. Nabi Yesaya menubuatkan sabda Tuhan buat semua bangsa yang benar dan tetap setia. Mereka akan masuk ke dalam rumah Tuhan. Sedangkan bacaan Injil, kita akan dengar dari Injil Matius bab 7 ayat 21 dilanjutkan ayat 24 sampai 27. Tentang barang siapa yang melakukan kehendak Bapa, dia akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Saya ajak kita merenungkan tema siapa yang akan masuk kerajaan surga atau kerajaan Allah. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, di dalam dunia kuno atau bahkan sekarang pun, sebuah kota yang kuat, benteng yang tak tertembus, benteng yang kuat, rumah yang aman, itu dibangun di atas batu yang kokoh, fondasi yang kokoh. Karena apa? Karena batu-batu yang kokoh itu, kuat itu, dapat menahan kekuatan alam dan juga kekuatan musuh. Yesaya berbicara tentang Allah sebagai batu karang yang kekal. Kita dengar dalam bacaan pertama. Juga pemazmur dalam Mazmur 18 ayat 2 mengatakan Allah yang adalah gunung batu perlindungan dan pembebasan. Itu dalam Mazmur 92 ayat 15. Allah adalah gunung batu yang di dalamnya tidak ada kesalahan. Saudara dan saudariku, kitab suci memperingatkan bahwa kehancuran pasti akan datang kepada mereka yang menempatkan security mereka, keamanan mereka pada sesuatu yang lain selain Allah dan kerajaannya. Perumpamaan Yesus dalam Injil hari ini mengundang kita untuk menaruh hidup kita pada kedatangan kerajaannya, atau kita akan menghadapi konsekuensi dari ketidaksiapan ketika hari ujian dan kehancuran yang pasti akan datang itu. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, ketika Yesus menceritakan kisah tentang tukang bangunan, kemungkinan besar ia memikirkan peribahasa berikut yang ada dalam kitab Amsal bab 10 ayat 25 yang berbunyi, jika badai berlalu, lenyaplah orang fasik, tetapi orang benar berdiri teguh untuk selama-lamanya. Saudara dan saudariku, apa pentingnya cerita perumpamaan Yesus bagi kita? Jenis fondasi yang kita bangun untuk hidup kita akan menentukan apakah kita dapat bertahan dari badai yang pasti akan datang itu. Pembangun biasanya meletakkan fondasi mereka ketika cuaca dan kondisi tanah sedang dalam kondisi terbaiknya. Dibutuhkan kejelian untuk mengetahui bagaimana sebuah fondasi akan berdiri kokoh melawan kondisi-kondisi yang merugikan yang akan datang. Membangun rumah di dataran banjir seperti di dasar sungai yang kering adalah taruhan yang pasti untuk bencana. Yesus mengawali ceritanya dengan peringatan. Kita mungkin menipu manusia dengan ucapan kita,
Tetapi Tuhan tidak dapat ditipu. Dia melihat hati sebagaimana adanya, dengan motif, niat, keinginan, dan pilihan. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, hanya ada satu cara di mana ketulusan seseorang dapat dibuktikan, dan itu adalah dengan latihan seseorang. Kata-kata yang baik tidak akan pernah bisa menggantikan perbuatan baik. Karakter kita terungkap dalam pilihan yang kita buat, terutama saat kita diuji. Apakah kita melakukan sesuatu yang tidak jujur, terutama jika itu akan merugikan kita? Apakah kita berbohong atau menutup-nutupi ketika mengungkapkan kebenaran yang akan menyebabkan kita terluka atau malu? Orang yang benar adalah orang yang jujur dan dapat diandalkan di hadapan Tuhan, sesama, dan diri sendiri. Kata-kata orang seperti itu dapat dipercaya. Saudaraku, Kristus adalah satu-satunya batu karang yang dapat menyelamatkan kita, fondasi kita. Apa yang dapat menjauhkan kita dari kepalsuan dan bencana rohani? Jika kita menjadikan Tuhan Yesus dan firman-Nya sebagai batu karang dan fondasi kehidupan kita, maka tidak akan ada yang dapat menggoyahkan atau menjauhkan kita dari hadirat dan perlindungan Allah. Apakah Tuhan Yesus dan firman-Nya adalah fondasi dasar kita yang pasti dalam keseharian hidup kita, yang membuat kita dapat diandalkan, menjadi orang yang berkata yang benar di hadapan Tuhan, sesama, dan diri sendiri? Semoga Tuhan Yesus menguatkan kita agar kita sungguh menjalani jalan kemuridan yang sudah Dia berikan kepada kita. Amin. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah satu-satunya fondasi yang dapat menopang kami ketika pencobaan dan bencana mengancam kami. Berilah kami kebijaksanaan, pandangan ke depan. Berilah kami kekuatan karakter yang kami butuhkan agar kami sungguh dapat melakukan apa yang benar dan baik. Dan kami sungguh dapat menolak apapun yang salah dan bertentangan dengan kehendak-Mu. Semoga kami menjadi pelaku firman-Mu dan bukan hanya pendengar yang hanya tahu berkuar-kuar. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian semua yang kita sayangi dan kasih, segala usaha, rencana, dan kerja kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.